Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 28D yang terdiri dari Arif Afania, Rizky Putri Damayanti, dan Gavin Ilham Faihiru akan menjelaskan mengenai estimasi biaya produksi. Praktikum PTI Modul 7 itu tentang estimasi biaya produksi dimulai dengan pembuatan struktur organisasi. Untuk dari kami kelompok 28 itu memutuskan untuk jabatan tertinggi itu pada direktur utama, kemudian di bawahnya ada sekretaris, kemudian di bawah sekretaris ada kepala HRD, kepala keuangan, kepala produksi, kepala quality control, dan kepala pemasaran. Di bawahnya ada staf HRD, staf keuangan, staf produksi, staf quality control, dan staf pemasaran, di mana jumlah untuk masing-masing jabatan itu ada 1 orang, kecuali staf produksi itu ada 4 orang. Selanjutnya itu perhitungan pengolahan upah. Untuk perhitungan pengolahan upah sendiri terdapat 4 metode dalam melakukan perhitungannya. Yang pertama itu ada metode sistem pemeringkatan, yang kedua ada metode pengelompokan, yang ketiga ada metode eh, perbandingan faktor, yang keempat ada metode penentuan poin. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai metode sistem pemeringkatan. Untuk metode sistem pemeringkatan, sistem perhitungannya itu setiap jabatan diurutkan berdasarkan jabatan tertinggi sampai dengan jabatan terendah. Jabatan tertinggi itu berada pada direktur utama dan jabatan terendah itu ada pada staf-staf itu staf ARD, staf keuangan, staf produksi, staf quality control dan staf pemasaran di mana untuk upahnya itu diasumsikan berdasarkan dari kelompok 28D sendiri. Untuk direktur utama kami memutuskan untuk gajinya 7 juta, sedangkan gaji terendah itu di staf 2.520.000 yang nilainya kami sesuaikan dengan UMR Kota Padang. Untuk total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk perhitungan pengelolaan upah dengan metode sistem pemeringkatan itu sebesar 50.360.000. Selanjutnya itu metode kedua, yaitu metode sistem pengelompokan. Perhitungan dengan metode ini, masing-masing jabatan dikelompokkan dalam beberapa kelas. Di sini kami memutuskan untuk membuat 4 kelas. Itu terdiri dari kelas sangat tinggi, tinggi, menengah, dan rendah. Untuk kelas tinggi diisi oleh direktur utama, sangat tinggi. Kemudian yang sekretaris untuk kelas tinggi, semua kepala dari kepala HRD, keuangan, produksi, quality control, dan pemasaran itu kelas menengah. Dan semua staf terdiri dari staf HRD, staf keuangan, staf produksi, dan staf quality control dan pemasaran itu kelas rendah. Untuk masing-masing upahnya itu masih ditentukan oleh kelompok 28D sendiri. Untuk direktur utama 7 juta dan terendah masih untuk staf 2.520.000. Biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan apabila perusahaan menggunakan metode sistem pengelompokan itu sebesar 50.660.000. Selanjutnya itu ada metode perbandingan faktor. Untuk metode perbandingan faktor ini, caranya yang pertama itu menentukan faktor-faktor kritis yang mempengaruhi pemberian upah. Di sini faktornya itu ada skill, tingkat usaha, tanggung jawab, dan lingkungan kerja. Masing-masing faktor diberikan rating dari 1 sampai 4, di mana setiap ranking memiliki nilai masing-masing. Kemudian, setelah ditentukan faktor-faktor kritis yang mempengaruhi pengelolaan upah, kemudian masing-masing jabatan diberikan pembobotan nilai berdasarkan faktor-faktor yang sudah ditentukan tadi. Misalnya, direktur utama skillnya bobot nilainya 4, berarti untuk skill 1.700.000, kemudian tingkat usaha direktur utama itu ada 4 juga, berarti 2 juta, berarti artinya untuk gajinya 1.700.000 ditambah dengan 2 juta, begitu seterusnya untuk faktor tanggung jawab lingkungan kerja. Sehingga nanti didapatkan total upah untuk direktur utama itu 6.200.000, dan total upahnya dikali dengan jumlah karyawan. Jumlah direktur 1 berarti 6.200.000 kali 1. Perhitungan ini dilakukan untuk semua jabatan. Total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan apabila melakukan perhitungan upah menggunakan metode perbandingan faktor yaitu sebesar 52.200.000. Metode terakhir yaitu metode penentuan poin. Metode ini hampir mirip dengan metode penentuan faktor. Yang membedakannya
Di sini faktor-faktor yang sudah ada di penentuan poin tadi dibagi menjadi beberapa subfaktor. Contohnya, untuk tanggung jawab itu dibagi subfaktornya menjadi konsumen, peralatan atau bahan, perbaikan, dan keamanan. Untuk skill itu dibagi subfaktornya menjadi pendidikan, pengalaman, dan tingkat usaha itu subfaktornya usaha fisik dan usaha mental, sedangkan kondisi kerja subfaktornya tidak menyenangkan dan risiko bahaya. Untuk perhitungannya masih sama, setiap jabatan diberikan pembobotan nilai untuk masing-masing subfaktor. Kemudian ditotalkan, kemudian eh, total dari nilai yang diperoleh oleh masing-masing jabatan itu dilihat nilainya untuk untuk gajinya itu dilihat dari rentang nilai, di mana untuk rentang nilai poin 28 sampai 31 gajinya 6.700.000, 24 sampai 27 gajinya 4.900.000, 20 sampai 23 3.700.000, dan 16 sampai 19 itu 2.520.000. Sehingga didapatkan untuk direktur utama itu karena bobot nilainya 31, maka gajinya itu 6.700.000 dikali dengan jumlah karyawan. Jadi total upahnya 6.700.000. Begitu seterusnya untuk jabatan-jabatan lain. Total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan apabila perusahaan menggunakan metode penentuan poin untuk pengelolaan upah yaitu sebesar 50.260.000. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan dengan keempat metode tadi, yaitu metode sistem pemerintahan, sistem pengelompokan, sistem perbandingan faktor, dan sistem penentuan poin. Berdasarkan nilai-nilai yang terdapat yang bisa dilihat di slide, dapat dilihat bahwa metode penentuan poin merupakan metode terpilih karena biaya yang harus dikeluarkan perusahaan jika menggunakan metode ini lebih kecil dari metode-metode lainnya, yaitu sebesar 50.260.000. Oke, baiklah. Saya Gavin dari kelompok 28 akan menjelaskan mengenai komponen biaya beserta biaya penyusutannya. Untuk komponen biaya yang pertama itu ada direct material, itu biaya yang berhubungan langsung dengan produknya. Itu maksudnya bahan-bahan yang berhubungan langsung dengan produknya. Yang pertama itu mini truk dengan lampu, bisa dilihat itu dari komponen roda, besi panjang hingga triplek pendek dengan total biayanya sebesar Rp9.209.819. Selanjutnya ada direct material mini truk tanpa lampu. Itu komponennya dapat dilihat juga dengan total biayanya sebesar Rp6.970.163. Lalu ada direct labor, yaitu biaya tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, yaitu ada operator sasis, kepala, bak, dan gabungan. Dan didapatkan dengan total direct labornya itu sebesar Rp12.432.000. Selanjutnya itu ada indirect material, yaitu bahan baku yang bukan unsur utama tapi tetap diperlukan. Untuk mini truk dengan lampu, dia membutuhkan biaya indirect materialnya sebesar Rp10.954.160. Lalu untuk mini truk tanpa lampu membutuhkan biaya indirect materialnya sebesar Rp8.246.920. Dan komponennya bisa dilihat itu ada skup pendek, skup sedang, skup panjang, dan mur. Lalu ada indirect labor, itu tenaga kerja yang memang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan produksi. Itu ada direktur, sekretaris, kepala HRD, kepala keuangan, produksi, quality control, pemasaran, staf HRD, staf keuangan, staf quality control, staf pemasaran, yang didapatkan total biayanya sebesar Rp45.307.200. Lalu ada biaya aset, itu asetnya ada printer, komputer, mesin bor, gergaji, meja kursi kantor, kipas, mobil truk, conveyor, rak penyimpanan, meja operasi perakitan, dan kursi operasi perakitan. Ini dapatkan total biaya asetnya sebesar Rp129.313.990. Kemudian ada biaya administrasi dan umum, itu dengan total biayanya sebesar Rp4.130.867, dan komponennya bisa dilihat ada 14. Lalu biaya pemeliharaan itu pemeliharaan bangunan dengan total biayanya sebesar Rp1.033.333 dengan satuannya per bulan. Lalu ada biaya penyusutan aset, dan biaya penyusutan ini dihitung dengan
rumus biaya perolehan aset dikurang dengan nilai residu dibagi dengan masa manfaat aset. Dan asetnya bisa dilihat tadi dengan total biaya penyusutannya yang telah dihitung sebesar 18.757.780 rupiah per tahun, dan untuk per bulannya itu 1.563.148. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai BOP, di mana BOP ini terdiri dari biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan aset, biaya indirect material, biaya indirect labor, dan biaya pemeliharaan. Untuk metode ABC ini merupakan metode activity based costing, di mana pembebanan biaya overhead ini dimulai dari biaya aktivitas yang dibebankan kepada produk, kemudian menggunakan cost driver. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita perlu klasifikasikan level aktivitas dan cost driver seperti yang terlihat pada layar pada tabel ini, di mana kita mengklasifikasikan tinta printer pada tingkatan aktivitas fasilitas dengan cost driver jumlah jam kerja. Kemudian tahap kedua, kita hitung tarif cost driver. Selanjutnya kita kelompokkan biaya sesuai masing-masing cost pool, kemudian hitung pool rate masing-masing cost pool, dan untuk perhitungan BOP-nya kita kalikan pool rate dengan tarif cost driver. Untuk tarif cost driver dilakukan seperti ini, di mana sebagai contoh pada luas area diketahui totalnya ada 100 meter kuadrat, sehingga untuk proyek mini truk dengan lampu yang memiliki presentasi 56% akan memiliki luas area 56% dari 100 meter kuadrat, yaitu 56 meter kuadrat. Begitu juga dengan produk mini truk tanpa lampu dan tarif cost driver lainnya. Kemudian untuk cost pool ini kita mengelompokkan pool yang memiliki kesamaan homogen, di mana di sini contohnya pada cost pool pertama pada level unit itu jumlah KWH yang terdiri dari komponen biaya listrik. Sehingga untuk pool rate pada cost pool pertama ini dihitung dengan menggunakan rumus total biaya 405.600 dibagi dengan jumlah KWH itu 300. Sehingga didapatkan pool rate pertama itu ada 1.352 per KWH. Begitu juga untuk cost pool lainnya dan untuk tingkatan lainnya. Sebagai contoh, pada cost pool yang ke-6 itu memiliki cost pool berupa jumlah jam kerja. Sehingga untuk pool rate pada cost pool ke-6 ini dilakukan dengan cara membagi total biaya dengan jumlah jam kerja, sehingga didapatkan pool rate ke-6 yaitu 12.876 rupiah. Selanjutnya, untuk perhitungan BOP metode ABC, berarti kita dengan cara mengalihkan masing-masing cost driver dengan pool rate yang telah didapatkan. Sebagai contoh, pada yang sebelumnya kita ketahui bahwa tarif cost driver pada tingkat unit di produk mini truk dengan lampu adalah 168, dengan pool rate-nya itu adalah 1.352. Sehingga kita bisa mendapatkan produk mini truk dengan lampu memiliki biaya pada jumlah KWH itu adalah 227.136. Hal yang sama dilakukan pada produk yang lain dan cost driver lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan total BOP masing-masing produk yang terlihat pada layar. Nah, selanjutnya itu dilakukan perhitungan harga pokok produksi, di mana harga pokok produksi ini merupakan biaya yang dikorbankan oleh perusahaan selama proses produksi, yang meliputi biaya direct material, biaya direct labor, dan biaya overhead pabrik yang telah kita hitung sebelumnya. Selanjutnya untuk perhitungannya, kita menjumlahkan ketiga komponen tersebut sehingga didapatkan biaya HPP. Dan untuk mendapatkan HPP per unit, kita membagi HPP ini dengan target produksi per unitnya, di mana untuk mini truk dengan lampu itu 1.120 unit, dan mini truk tanpa lampu itu 880 unit. Selanjutnya setelah diperoleh HPP, maka kita bisa memperoleh harga pokok penjualan, di mana ini merupakan biaya yang dikorbankan kepada pembeli yang telah ditambahkan dengan presentasi laba yang diinginkan oleh perusahaan. Rumusnya itu adalah HPP sama dengan HPP dikali 1 plus persen laba, di mana laba yang ditetapkan adalah sebesar 20%. Kemudian kita bisa menghitung HPP-nya, dan untuk target produksi per unit itu dengan cara membagi HPP dengan target produksi per unitnya. Selanjutnya itu adalah kita mencari break-even point, di mana break-even point ini merupakan titik produksi di mana laba perusahaan itu sama dengan 0, dan perusahaan juga tidak mengalami keuntungan. Untuk break-even point, ada dua komponen biaya yang dikeluarkan, yaitu dari fixed cost dan variable cost.
Untuk fixed cost, ini merupakan biaya yang tidak berubah secara total terhadap perubahan volume produksi. Sementara variable cost ini sebaliknya, itu biaya yang meningkat secara total terhadap perubahan volume produksi. Komponen biaya yang pada fixed cost itu meliputi direct labor, indirect labor, biaya penyusutan aset, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemeliharaan bangunan. Sementara itu, biaya variable cost meliputi direct material dan indirect material. Hal ini karena kedua komponen ini bergantung pada jumlah target produksi, sehingga bisa dikatakan dia akan meningkat secara total terhadap perubahan volume produksi. Selanjutnya, untuk perhitungan break-even point itu ada dua jenis, itu pertama dalam unit dan dalam rupiah dengan menggunakan rumus yang terlihat pada layar. Untuk perhitungan BAP dalam unit didapatkan minit truk dan lampu itu pada saat 1.350 unit dan tanpa lampu 1.352 unit. Ini mengartikan bahwa perusahaan tidak akan memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian saat perusahaan memproduksi sebanyak unit sekian. Kemudian sementara itu dalam rupiah, itu untuk dengan lampu 83.514 sekian, dan untuk tanpa lampu 53.118 sekian. Ini mengartikan bahwa ketika pendapatan perusahaan atau pengelolaan perusahaan sebesar sekian, maka perusahaan tidak akan mengalami keuntungan ataupun mengalami kerugian. Dengan kata lain, bahwa perusahaan adalah sebesar 0. Selanjutnya itu kita bisa mencari break-even point dengan menggunakan grafik. Di mana untuk langkah penggunaan grafik itu kita mencari break-even point dalam bentuk tabel, yaitu mencari sampai kita menemukan bahwa laba ruginya itu adalah 0. Laba rugi ini didapatkan dari total pengeluaran kurangin total produksi itu sama total biaya pengeluaran produksi itu sama dengan 0. Bisa kita lihat sebelum unit produksi ke 1.360, laba rugi perusahaan itu adalah sebesar mengalami kerugian sebesar 12 juta. Artinya di sini pendapatan perusahaan masih lebih kecil dari pengeluaran perusahaan. Sehingga baru setelah produksi yang ke 1.350, maka perusahaan tidak akan mengalami laba ataupun rugi, dan setelah memproduksi lebih dari 1.350, maka perusahaan akan mendapatkan laba. Sehingga bisa kita lihat juga pada dalam bentuk grafik, di mana total revenue dan total cost-nya ini berpotongan pada unit sekian dan biaya sekian. Hal yang sama juga dilakukan pada produk ini terketang lampu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan laba rugi, di mana laba rugi ini berguna untuk mengetahui keuntungan ataupun kerugian yang efektif yang dihasilkan oleh perusahaan pada periode tertentu. Untuk perhitungan laba rugi, kita bisa peroleh dengan cara HPP dari perhitungan sebelumnya. Kemudian untuk total revenue itu didapatkan dari HPP per unitnya dikalikan dengan target produksi per unit. Sehingga didapatkan total revenue sekian. Untuk total cost itu diperoleh dari HPP, kemudian dari laba itu sama dengan total revenue dikurangi total cost. Sehingga kita bisa memperoleh laba. Dan untuk laba per unit, berarti laba ini kita bagi dengan target produksi. Sehingga untuk laba per unit minit truk dengan lampu adalah 10.011, dan untuk minit truk tanpa lampu adalah 9.951. Oke, sekian presentasi kami mengenai estimasi biaya produksi. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.